Gimana Pak keadaannya Pak? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf nih Pak, saya ganggu waktu Bapak. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan mengenai bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan terhadap etika dilema yang Bapak alami selama di sekolah ini. Bapak ada waktu kan Pak? Ya, TGP ini kan? Iya Pak. Memang nih program yang kami lakukan, ya memang yang saya lakukan ini adalah merupakan program dari Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis Riau. Jadi mudah-mudahan yang Bapak sampaikan juga menjadikan pengalaman yang terbaru juga, memberikan inspirasi dan referensi baru juga untuk kami sebagai calon guru. Ya boleh Bu. Baik Pak, saya ganggu waktu Bapak ya Pak ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita ini Pak? Ya, mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya. Iya. Pertama kita tengok dulu kasus kejadiannya apa, gitu kan. Kemudian setelah kasus kejadiannya apa, terjadinya di mana, di dalam ruang sekolah kita atau di ruang sekolah kita atau di masyarakat. Lalu anak-anak kita kan ada pakai baju sekolah, itu di masyarakat kan ada itu yang dorong-dorong pakai motor kuat-kuat kan gitu. Kemudian itu satu identifikasi. Kemudian tempat kejadian perkara, kemudian saksinya ada, ya. Setelah itu kejadian itu faktor penyebabnya apa? Faktor dulu Bu, faktor itu apa? Apakah dari memang siswa itu bersangkutan atau dari pihak luar? Atau kalau kita di dalam, atau memang ada pihak tertentu yang mengidentifikasi anak-anak, itu pertama. Yang selanjutnya yaitu setelah kejadian itu faktor-faktor tersebut penyebabnya, saksi sudah ada, baru kita masuk kepada permasalahannya. Permasalahan kemudian tidak terjadi permasalahan melanggar peraturan sekian, barulah kita adakan penyelesaian. Penyelesaiannya kita libatkan guru BK kita, kemudian kita libatkan guru kita, dan kalau perlu, kalau perkara itu kasusnya membesar, dilema etika yang besar, mengenai pembulian atau apa kan gitu Bu, kita bisa libatkan orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Baik. Berarti memang setiap ada dilema etika yang Bapak alami, berarti memang Bapak harus mengidentifikasi dan fakta-fakta relevan yang Bapak temui di saat terjadi permasalahan. Ya, jelas ya? Itu, jelas. Oke. Baiklah Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ini? Itu dulu Bu, mengambil keputusan dilema etika yang sama-sama benar, karena satu orang itu kalau kita berhentikan, kita maksudnya memutuskan untuk anak itu, dampak ke depan anak itu putuskan gitu. Itu kan dilema etika kita. Makanya keputusan itu kita lihat dulu faktor utama penyebab anak itu berbuat kayak gitu. Misalnya lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga. Kita contohkan anak sering terlambat di sekolah. Kita nggak tahu anak itu keterlambatnya karena dia sengaja atau memang keadaan orang tuanya. Ada anak itu yang disuruh jaga kakaknya,
kemudian sampai terlalu malam anak itu jaga anak kakaknya beranak kecil, jadi menyebabkan dia terlambat sekolah. Kita tengok dulu faktor-faktornya. Kemudian setelah kita dapat sumbernya, baru kita ambil keputusan secara bersama-sama dengan sepihak aja. Kita bersama-sama mendalami hal tersebut karena itu menyangkut pribadi anak tersebut dan harapan bangsa itu harapan bangsa gitu Bu. Oh, berarti memang Bapak di saat adanya pengambilan keputusan itu tidak hanya sebatas mementingkan peraturan sekolah, tapi juga meningkatkan rasa empati atau rasa kasihan kita terhadap anak. Bu, kita gitu lah Bu. Nggak faktor anak itu dulu Bu, bukan faktor kita dia melanggar kan, dia terlambat melanggar contoh. Tapi faktor dia apa karena itu keadaan keluarga dia, kita nggak bisa menekankan harus anak itu harus dikasih sanksi ini, tidak. Tapi kita tanggulangi dulu, atau nantinya bisakah kamu atau dari orang tuanya mengurangi hal tersebut. Nah baik Pak, lanjut nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Ya, langkah pertama identifikasi sumber masalah itu apa, di mana, kan gitu, apa penyebabnya. Yang kedua, adanya pihak yang mengetahui, saksi ya. Yang ketiga, sama Ibu, setelah masalah diindikasi ada saksinya memang nyata, barulah kita mengambil penanggulangannya. Apa pengendaliannya? Pengendaliannya langsung kepada pihak sekolah menanggulangi, atau kita mengundang pihak luar karena kita ada MOU dengan kepolisian, MOU dengan yang lainnya, atau karena terlibat kasus itu besar, kita mungkin bisa mengundang pada pihak-pihak penegak keamanan di tempat kita, seperti kepolisian, Kapolsek kita di sini. Contohnya pelanggaran kebisingan lah anak kita pakai knalpot blong, misalnya gitu kan. Itu kan kita harus mengundang dari pihak-pihak kepolisian untuk menolong, itu mensosialisasikan bahwa untuk anak SMP nggak perlu kayak gitu. Berarti memang dalam pengambilan keputusan Bapak pun juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak dari instansi terkait untuk dapat membantu bagaimana keadaan sekolah kita tetap kondusif gitu Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami selama ini di sekolah? Ya, yang efektifnya Bu, kita bersama-sama gitu. Ya, setelah data kita dapat kemudian memang bukan kesalahan dari anak atau bagaimana kan gitu, kita panggil orang tua, kita duduk bersama-sama, kita selesaikan bersama, itulah yang paling penting. Sebab musyawarah itu mencapai suatu kata mufakat, kita tanpa harus mengambil keputusan sendiri. Oke, baik. Berarti memang kolaborasi dan kooperatif dari berbagai pihak harus diutamakan Pak ya, benar sekali Pak. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak tangani? Banyak itu tantangan. Suatu dilema etika terjadi, kasus dilema etika terjadi, kita panggil orang tua mereka, ada orang tua itu yang tidak datang, gitu. Tidak datang ke sekolah. Jadi bagaimana kita menyelesaikan dilema etika mereka? Misalnya perkelahian 2 orang siswa, kita tidak pandang ini tanpa ada pemanggilan orang tua. Pas orang tua dipanggil, mereka tidak datang. Itu pertama. Yang kedua, Ibu ya, ada orang tua yang menganggapnya bahwa anaknya itu bagus gitu. Orang tua merasa bahwa anaknya itu tidak pernah melakukan kesalahan sebab dia berdampak di rumah. Sebab bagaimanapun mereka taunya anak mereka di rumah itu bagus. Jadi menganggap di sekolah itu bagus. Jadi itu satu contoh. Yang kedua, yang ketiga, anak yang memang bagus orangnya, nilainya bagus, pendidikannya bagus, kemudian karakternya bagus, gitu kan, melakukan dilema etika. Itu satu permasalahan juga. Kok bisa terjadi demikian? Gitu. Cuma anak juga bagus, pendidikannya bagus, di sekolah bagus, tapi tetap juga melakukan dilema etika. Di mana salahnya? Itu juga dilema ya. Gitu. Berarti memang salah satunya yang menjadi tantangan itu adalah kooperatif dari orang tua juga Pak ya. Adanya kerjasama dari orang tua juga menjadi suatu tantangan yang luar biasa sekali yang Bapak alami selama ini Pak ya. Selanjutnya Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kita tengok kasus, Bu. Misalnya kasus perkelahian, kita nggak perlu jadwal, Ibu. Kita harus tuntaskan hari itu juga. Kalau kita jadwalkan pula, besoknya akan terjadi lagi. Atau anak itu ngadu di rumah, malah orang tua yang kelahi, Bu. Tapi kalau misalnya pelanggaran umum, ketentuan umum yang menyangkut pihak luar, misalnya tadi motor tadi pakai kendaraan plong-plong tadi, kita misalnya hari ini kita apa kan, kita kasih itu pengarahan atau sosialisasi pada anak, kita kasih arahan, besoknya kita undang pihak lain, maka kita jadwalkan untuk besok kita undang pihak kepolisian. Sebab pihak-pihak lain itu, Bu, nggak mungkin waktunya hari itu juga bisa orang tua hadir. Demikian, Ibu. Maka yang kayak gitu yang perlu dijadwalkan. Tapi kalau kejadian-kejadian di sekolah yang menyangkut dilema etika, misalnya pembulian, pencurian atau yang lain-lainnya, Bu, atau pelecehan, itu kita tetapkan dan langsung ekstern aja hari itu. Sebab nanti takutnya berkepanjangan tanpa kita, kalau kita melakukan jadwal kita ke dalam sekolah, tidak melihatkan pihak lain. Oke, tidak melibatkan Pihak lain, misalnya pihak aparat lain ya melibatkan, kita bisa langsung. So kalau kita tunda lama-lama, perkara itu akan merubah. Oke, baik, Pak. Tapi kalau perkara itu menyangkut pihak luar, keamanan luar, Bu, keamanan luar, keamanan masyarakat, makanya kita perlu melibatkan oknum-oknum tertentu, makanya perlu jadwal gitu. Berarti memang kalau tidak melibatkan pihak luar, tidak mengganggu kekondusifan yang ada di masyarakat, maka bisa diselesaikan baik-baik di sekolah untuk baik untuk suasana kenyamanan di sekolah kita, Pak ya. Nah, selanjutnya nih, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dialami selama ini di sekolah? Ya, jelas. Tanpa saya sendiri nggak dapat mengambil keputusan. Sebab kita tuh mengambil keputusan bersama-sama dengan kita, ada keluarga besar kita. Pertama kita rujuk kepada BK kita, ini konseling. Di situ bagaimanapun ini konseling adalah sarana utama untuk konsultasi anak. Namanya konseling kan. Bagaimana motivasi anak itu konseling. Yang kedua, pihak majelis guru, ada tim tersendiri kita buat untuk menangani kasus tersebut. Kalau kita tidak dapat lagi, baru kita undang pihak luar untuk menyelesaikan. Kita tidak dapat menyelesaikan. Itulah, Bu. Perlunya musyawarah mufakat bersama. Berarti memang kolaborasi Bapak dan berbagai pihak Iya, itu jelas. Sangat utama ya, Pak ya, dalam pengambilan keputusan ya, Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang Bapak alami? Ya, pengalaman saya pengambilan dilema etika yang bagusnya secara bersama-sama. Coba kalau kita mengambil keputusan sepihak, takutnya nanti kita menghambat kemajuan anak kita. Begitu, Bu. Jadi kalau pihak bersama-sama kita ambil, melalui orang tua mereka kita panggil bersama-sama, maka kita dapat satu jalan. Kita contohkan saja. Kiranya anak itu memang di lingkungan keluarganya kurang bagus gitu kan. Orang tuanya terhadap mandang dia kurang bagus. Jadi kalau kita ngambil langsung aja bahwa anak itu keterlambatan karena pribadi dia, bukan karena faktor, itu berarti menghambat dia. Makanya kita mengambil keputusan itu bersama-sama. Baiklah, Pak, terima kasih atas waktu Bapak yang memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya, yang dapat memberikan pembelajaran untuk saya ke depannya dalam sebagai pemimpin pembelajaran. Kalaupun tidak menjadi pemimpin suatu organisasi, paling tidak minimal pribadi untuk menjadi pemimpin pembelajaran dalam pembelajaran di kelas saya nanti. Ya, Bu. Baik, Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum. Salam, Bu. Baik, assalamualaikum Pak Nuri. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Sibuk, Pak? Boleh katakan sibuk, tapi kalau untuk Ibu saya luangkan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Gini, Pak, tujuan saya datang ke sini ini mau bersilaturahmi, juga mau menanyakan beberapa hal mengenai
pembelajaran, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini saya lakukan bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis Riau. Jadi saya berharap Bapak bersedia, Pak. Siap, bersedia, Bu. Oke, alhamdulillah. Ini Pak, materi kita ini berhubungan dengan dilema Bapak selama ini sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin organisasi, pemimpin instansi pendidikan yang ada di salah satu di Kecamatan Rupat ini. Jadi saya mau menanyakan kepada Bapak beberapa hal mengenai permasalahan-permasalahan atau dilema yang Bapak alami selama ini. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, bagaimana cara Bapak untuk mengambil kebijakan untuk kebaikan baik sekolah maupun masyarakat kita dan yang terutama kepada anak-anak muda kita. Nah, sedia ya Pak ya? Siap. Oke, baiklah. Ini Pak, saya mulai dengan selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak SD Negeri 024 Kecamatan Rupat? Baik Bu, selama ini saya mengambil keputusan kebijakan saya. Yang pertama saya harus mengidentifikasi dulu. Kita identifikasi dulu dilemanya. Setelah itu kita berkoordinasi dengan cara yaitu dengan guru kita atau dengan teman sejawat kita. Setelah itu kita lihat dulu kebenarannya. Setelah kita tahu dari kebenaran dari fakta dan datanya, baru kita melakukan pengujian. Nah, kita ada ujian dengan cara apa? Kita panggil pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama, Bu. Itu salah satunya mengidentifikasi saya di sekolah, Bu. Oh gitu, berarti salah satu ada beberapa tahap yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Nah, selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi Bu, kalau kita mengambil satu keputusan itu kita tak lepas daripada pertama kebenaran tadi Bu. Setelah kita dapat dari kebenaran, fakta dan integritas, baru kita nanti berkolaborasi dengan guru kita atau teman sejawat. Nah, setelah kita akan tahu nanti di mana kebenaran yang sama-sama benar, tetapi ingat kita harus berpegang teguh dengan peraturan yang sudah sepakati, yang sudah dilaksanakan, dan juga kita harus melihat juga nilai-nilai kebaikan yang bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Oh, berarti memang Bapak sudah benar-benar untuk berupaya sekali dalam pengambilan keputusan ini mencari yang terbaik dari yang benar ini Pak ya. Berarti ada suatu masalah yang Bapak benar-benar harus memikirkan sedemikian rupa untuk bisa memberikan keputusan atau pengambilan keputusan kebijakan yang dapat memberikan kebaikan untuk bersama. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Nah, kalau begini gimana Pak? Langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, jadi prosedur tadi yang saya katakan tadi tentang fakta. Setelah fakta dan data, setelah kita ketahui, baru kita dapat menyelesaikan masalah. Seperti di sekolah saya masalahkan ada imunisasi. Jadi imunisasi di sekolah saya itu salah satunya dilema saya itu adalah itu wali murid atau orang tuanya tidak menyetujui anak-anak divaksin. Ini merupakan suatu fakta data. Setelah kita lihat dari itu, ini bukan program pemerintah. Vaksin imunisasi ini vaksin misalnya program pemerintah. Dengan cara apa kita membuat keputusannya itu? Maka kita buat dalam satu bentuk surat pernyataan. Yaitu dalam surat pernyataan itu kita mengizinkan atau tidaknya anak itu harus divaksin gitu Bu. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan orang tuanya. Setelah itu siapa lagi yang terlibat di sana? Puskesmas sebagai penyelenggara kegiatan. Nah, dari kegiatan itu tadi Bu, dengan orang tua yang telah diizinkan, barulah nanti kita berkomunikasi dengan orang puskesmas,
kapan kita akan melaksanakan program itu. Dan juga kepada orang tua yang tidak mengizinkan, ini juga merupakan suatu penyelesaian juga yang harus kita sepakati bersama. Berarti memang Bapak sudah melakukan atau sudah melakukan sistematika atau langkah-langkah prosedur untuk kebenaran yang suatu kebenaran itu dengan lawan yang benar pun bagaimana agar keadaan sekolah kita aman dan suasana pun tetap kondusif ya Pak ya, jadi tidak terjadi pergolakan apapun baik dari sekolah maupun dari masyarakat sendiri gitu, Pak ya. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami selama ini? Jadi dalam mengambil keputusan itu yang penting bagi kita ada yang saya katakan tadi Bu, pertama fakta tadi jelas, fakta atau kebenaran. Fakta kebenaran itu dilihat dari uji kebenarannya, yaitu dari mana sisilah kasus yang sebenarnya. Saya katakan tadi macam imunisasi itu kan faktanya adalah program pemerintah, datanya pemerintah, faktanya adalah surat pernyataan daripada sekolah. Jadi untuk menjalankan itu perlunya koordinasi pihak-pihak yang terlibat, seperti saya katakan tadi Pak Korwil, Puskesmas, kepala sekolah, komite, wali murid, bagaimana program yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dijalankan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang merugikan dua belah pihak. Tapi apa yang terjadi setelah kita dapat ternyata di sekolah saya itu yang masalah dilema adalah orang tuanya kurang menyetujui anaknya disuntik. Tapi berarti dia tidak mengizinkan. Ini jadi fakta data itulah yang sebaik kita Bu untuk mengambil suatu keputusan. Oh baik Pak. Berarti memang fakta dan pihak-pihak terkait harus adanya koordinasi dan kolaborasi yang menguatkan dari program dari pemerintah ini sehingga program pemerintah pun terlaksanakan, kemudian keamanan kenyamanan sekolah pun dapat terjalin seperti biasanya, tidak ada terjadi permasalahan atau gesekan-gesekan yang ujung-ujungnya membuat sekolah pun jadi tidak nyaman ya Pak ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya nih Pak, apa-apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak yang terjadi di sekolah? Iya. Jadi Bu, salah satu tantangan kita di sekolah tadi saya katakan adalah wali murid yang pertama Bu. Karena wali murid ini adalah merupakan salah satu warga sekolah kita Bu. Karena merupakan juga panduan kita apabila sekolah itu tidak disetujui oleh dengan wali murid, maka sekolah tidak akan berjalan Bu. Jadi tantangan kita adalah wali murid karena pada saat program dampak imunisasi pada siswa, otomatis orang tuanya sebagian tidak setuju dan sebagian setuju. Ini juga tantangan bagi kita. Yang kedua adalah tantangan saja adalah ancaman dari LSM. Kemungkinan dari dalam sekian anak-anak kita itu mungkin ada orang tuanya pekerjaannya LSM. Nah, dampaknya nanti adalah apabila anak kita vaksinkan tanpa kita bermusyawarah, tanpa kita berkoordinasi dengan orang tuanya, tahu anak kita suntik. Setelah itu suntik, anak itu pulang membicarakan, Pak tadi saya telah disuntik. Nah, otomatis tanpa sepakatan orang tuanya, tentu dia akan membuat berita-berita daripada media sosial seperti HP atau koran bahwa bapak yang seorang LSM ini memberitakan bahwa sekolah yang bersangkutan telah melaksanakan vaksin tanpa melewati prosedur atau melewati daripada bermusyawarah dengan wali murid. Ini merupakan suatu ancaman bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah pengacara. Apa akibatnya nanti apabila seorang bapaknya tidak pengacara? Nah, ini juga akan membahayakan juga kepala sekolah dengan gurunya. Kenapa? Sekolah yang vaksinkan anak tapi tidak berkolaborasi, tidak bermusyawarah, tentu dampaknya nanti orang tuanya akan memanggil kepala sekolah dalam bentuk persidangan atau pengadilan. Ini juga ancaman Bu yang sulit kadang dilaksanakan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Yang penting sesuai dengan keputusan pemerintah kita tetap menjaga aturan-aturan hukum seperti kita berpihak kepada anak siswa kita. Berarti memang tantangan ini ada orang tua, kemudian juga ada intervensi dari luar seperti LSM, kemudian juga kembali lagi
yang pengacara atau orang-orang yang mengerti akan hukum ya Pak ya. Iya. Jadi itu menjadi suatu tantangan bahwa untuk mengajak, harusnya memang luar biasa sekali Bapak sudah mengambil keputusan, mengambil kebijakan bahwa untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi terhadap anak memang dilakukan musyawarah dulu sehingga terjadi mufakat dan diambil keputusan yang sangat bijak sekali. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi mengenai kasus kita ini, kita harus dulu lihat kebenaran dulu. Kita lihat kasusnya dulu, latar belakang kasusnya, apakah dalam bentuk kasusnya ringan, apakah kasusnya berat. Nah, kalau kasusnya ringan, itu nanti kita bisa selesaikan di tempat tanpa melibatkan orang lain, sehingga mudah kita nanti dalam bentuk sosialisasi atau memberikan imbauan kepada siswa kita yang bermasalah. Tetapi kalau bermasalah di sini saya ini adalah masalah imunisasi, ini dampaknya kan merupakan program pemerintah nih Bu. Jadi ini merupakan kasus berat, perlu tahapan-tahapan atau perlu jadwal. Dalam jadwalnya kita buat dalam bentuk musyawarah. Kita carikan tempat yang wadah untuk pertemuan, kita panggil nanti yang terlibat di pihak sana. Siapa yang terlibat tadi saya katakan? Korwil sebagai ketua, penyelenggara COVID adalah tim kesehatan, Puskesmas. Siapa anaknya itu? Wali murid. Tempatnya di mana? Di sekolah, ketika pulang sekolah. Dan siapa pengajar? Adalah guru. Jadi mereka nanti bermusyawarah, berkolaborasi untuk menyelesaikan secara masalah ini melalui tata hal apa berikut Bu, dengan sebagai jadwal. Mungkin dalam bentuk surat undangan kita buat nanti. Yang penting program ini berjalan lancar, kita berkomunikasi dengan baik, apalagi terutama pada wali murid Bu, karena pada wali murid tidak boleh juga menekan, karena mereka juga punya hak, karena hak anak mereka juga punya hak, mereka boleh memilih mau tak mau. Yang penting kita dalam bentuk surat pernyataan kita serahkan ke mereka, dan juga bermusyawarah. Insyaallah kita akan mengambil keputusan bersama. Jadi kepala sekolah tidak langsung mengambilnya sendiri, tapi melewati dengan bermusyawarah. Iya, benar sekali. Berarti memang luar biasa ya Pak ya, sebagai pemimpin Pak ya. Berarti kalau seandainya jika permasalahannya dikategorikan ringan, bisa diselesaikan di tempat, kemudian juga bisa diberikan himbauan saja baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Selanjutnya jika berat, memang harus dibutuhkan musyawarah atau mufakat bersama dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat diputuskan kebijakan yang mufakat untuk kebaikan bersama juga ya. Kemudian nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak alami di sekolah? Iya. Jadi Bu, kalau mendukung saya selama ini, mungkin kalau sekolah SMP Ibu mungkin atau SMA ada guru BK kan. Jadi kalau di SD kan guru BK tidak ada. Jadi yang selalu mendukung saya adalah guru yang guru BK sejak aja Bu, mendukung saya. Karena sebelum saya membuat keputusan, saya harus dulu meminta saran atau pendapat kepada guru-guru saya, gimana kalau kita ngambil keputusan, bagaimana sebaiknya. Saya akan mendengar keputusan daripada guru saya. Setelah itu saya sering juga bertanya dengan titik-titik atasan seperti Pak Korwil, beliau ada juga sebagai dinas pendidikan. Mungkin dilema ini saya akan sampaikan permasalahannya, saya ingin minta sarannya atau pencerahannya. Setelah itu saya minta lagi dengan tim Puskesmas atau kepala PT Puskesmas, dilema yang kita hadapi ini saya minta sarannya. Setelah saya dapat saran daripada guru, Pak Korwil, Pak Komite, semuanya, saya akan rampung menjadi satu, barulah saya tetapkan keputusannya. Tetapi perusahaan ini tidak saya sendiri, tapi saya libatkan semua pihak. Yang penting program ini terlaksana dengan baik. Berarti memang Bapak benar-benar dalam mengambil keputusan untuk mempermudah atau membantu Bapak itu memang benar-benar melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah seperti Korwil, dinas kesehatan, dan juga orang tua, masyarakat maupun untuk mengambil keputusan yang benar-benar terjalin mufakat untuk kebaikan bersama Pak ya. Nah ini yang terakhir nih Kak, pertanyaannya Kak. Dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema etika yang Bapak alami selama ini?
Jadi mengenai pengalaman Ibu, jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu, yang pertama adalah saya akan mengambil keputusan secara bersama. Sama bagaimana? Mungkin saya bermusyawarah dengan guru saya, orang yang terlibat dengan saya. Yang kedua adalah saya harus berkomunikasi dengan baik. Dengan siapa? Berarti dengan wali murid. Mengenai kasus saya yang alami ini, saya harus berkomunikasi baik dan juga berkoordinasi dengan baik dengan wali murid, dengan komite, karena mereka adalah ujung tombak kita sebagai dunia pendidikan untuk mendidik anak didik kita, dan juga kita akan memulai keputusan akhir kita adalah tepat sasaran. Tepat sasaran kita adalah sesuai dengan filosofis dari Dewantara bahwa kita harus berpihak kepada anak. Nah, ini juga kita harus mendapat positif, Bu. Dan juga hal-hal lain adalah yang penting bagaimana anak kita benar-benar sehat, mengikuti peraturan, ikut program pemerintah, dan sekaligus juga berpihak kepada murid yang ke depan. Alhamdulillah Ibu Alamin, memang luar biasa sekali kepemimpinan Bapak dalam saat pengambilan keputusan dan menjalankan keefektivitasan yang ada terjadi di sekolah Bapak. Alhamdulillah sangat luar biasa, dan saya pun sudah banyak mendapat pelajaran yang dari Bapak sampaikan bagaimana step-step Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama. Dan kemudian yang sangat membuat saya luar biasanya itu Bapak, kolaborasi Bapak baik dengan guru maupun dengan orang tua, baik dengan pihak-pihak pemerintahan terkait, sehingga ini juga memberikan pembelajaran juga untuk kita bersama bahwa kita sebagai pemimpin tidak harus mendulukan apa yang dididik kita, tapi memang kolaborasi, koordinasi dengan berbagai pihak itu sangat diperlukan untuk kebersamaan, untuk kemajuan pendidikan di negara kita, terutama untuk anak didik kita, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Baiklah Bapak, terima kasih, pengalaman Bapak luar biasa sekali yang saya dapatkan hari ini. Semoga ini jadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih waktu Bapak yang sudah saya ganggu yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat. Jadi nganggu nggak waktu itu? Nah, Ibu ini di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis meminta waktu luang Ibu untuk melakukan wawancara atau mengambil beberapa referensi atau bisa dikatakan bahwa menjadi pembelajaran untuk kami dalam demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal dari Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika atau bujukan moral. Jadi ini minta waktu Ibu untuk beberapa pertanyaan mau diberikan sama Ibu. Boleh kan Bu? Nah ini Bu, untuk yang pertama ini, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengambil atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita ini? Baiklah ya, Bu Miss. Selama ini saya saat mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kita istilahnya setiap mengambil keputusan itu bermusyawarah dulu dengan staf guru. Nah, berarti memang setiap Ibu melakukan pengambilan keputusan berarti Ibu harus mengidentifikasi dulu, kemudian Ibu berkolaborasi dengan majelis guru baru menentukan apa yang mau diputuskan atau membuat kebijakan seperti apa. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan di sekolah kita ini. Nah, baiklah Ibu. Memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya di sekolah kita, anak di kelas 1 yang selama ini dalam peraturan pemerintah tidak boleh tidak tinggal kelas. Tapi itu sudah bertentangan karena mereka sama sekali beranjak belum bisa pandai membaca. Jadi keputusan itu sudah kami sepakati bahwa yang tidak naik kelas pun akan dinaikkan. Nanti kelas berikutnya akan menangani kembali agar mereka beransur-ansur memahami pelajarannya. Jadi itu kan istilahnya sama benar. Kalau kita tinggalkan dia, istilahnya keuntungannya ada, kita naik juga keuntungannya ada. Baik Bu, berarti memang selama ini Ibu juga berkoordinasi dengan rekan-rekan guru terhadap permasalahan yang ada di sekolah, kemudian mencari sisi benar, yang mana yang benar, kemudian sama-sama benar, sama-sama mempunyai keuntungan. Cuman memang Ibu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru sesuai dengan peraturan pemerintah sekarang yang tidak diusahakan agar tidak anak tinggal kelas ya, seperti itu. Baik, memang luar biasa itu ini Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, sebelum mengambil keputusan, suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data. Jadi dengan mencari fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan berkoordinasi dengan pihak terkait, berkomunikasi ya bersama si staf, warga guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi kita mengambil data dulu ya, berkomunikasi dulu dengan warga atau staf supaya kita mengambil bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh gitu, jadi selama ini Ibu kalau seandainya ada anak yang bisa dikatakan mempunyai kemampuan yang sedikit kurang, berarti Ibu memanggil orang tuanya untuk berkoordinasi bagaimana untuk membantu anak kita ini Bu ya. Iya. Kemudian juga Ibu berkolaborasi dengan guru-guru dan staf di sekolah untuk bisa membantu bagaimana mengambil keputusan, dan tetap keputusan itu ada di tangan Ibu. Kemudian juga Ibu mengumpulkan fakta-fakta relevan juga Bu ya, fakta-fakta yang dengan melakukan pemanggilan, kemudian sesuai dengan aturan dari pemerintah, seperti itu Ibu. Iya. Wah, biasa itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK yang Ibu alami selama di sekolah kita nih? Jadi sebelum saya mengambil keputusan, suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta tadi, jadi yang bersangkutan berkoordinasi dengan pihak terkait, berkomunikasi bersama staf juga, ada guru, jadi istilahnya kita harus juga bersepakati seperti yang nomor 3 tadi juga. Nah, kita juga mengadakan pemanggilan, bagaimana anak-anak kita nanti berpenjatuhan berikutnya di kelas berikut agar mereka nanti bisa menambah ilmu mereka kembali, bisa istilahnya beransur, bisa dapat ya, misalnya tidak bisa membaca, beransur kita memahaminya, gurunya akan bisa membimbingnya agar mereka bisa nanti di kelas berikut bisa lebih tingkatkan lagi. Luar biasa Bu. Berarti memang Ibu untuk kolaborasi dengan orang tua memang sangat bagus juga Bu ya, karena untuk kebaikan anak kita juga bersama, kemudian juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi memang Ibu untuk mengambil keputusan itu berkoordinasi tidak hanya dengan guru tapi juga dengan orang tua serta dengan pihak-pihak terkait. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami yang terjadi pada sekolah kita ini? Misalnya hal-hal ya atau tantangan, misalnya ya pengambil keputusan terkait dengan kebijaksanaan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat ya, anak-anak pejabat, sehingga ke depan memiliki dampak pada kebijaksanaan sekolah berkait dengan turut campur dengan pihak, misalnya pihak SNN ataupun pihak pengacara. Nah, misalnya kan anak pejabat mungkin ada yang tidak sesuai di kita, mungkin yang mengadakan tantangannya dia tidak setuju,
atau pihak SM tidak setuju, jadi kita sama-sama bagaimana tantangan itu kita selesaikan. Oh, berarti memang mesti ada kata mufakat dari berbagai pihak ya Bu ya. Ya. Dan yang Ibu sampaikan tadi juga menjadi suatu tantangan dalam mengambil keputusan di sekolah kita ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baiklah ya. Karena kasus itu munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan dilema etika, tergantung dengan berat kasus itu tersebut. Misalnya kasus itu berat atau ringan. Kalau ringan maka bisa diselesaikan secara langsung. Jadi kalau berat ya, jika masalah itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi yang semua pihak yang yaitu murid, lalu berkoordinasi dengan bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Misalnya keputusan itu kalau ringan kita bisa langsung menghadapi hari itu juga permasalahan, misal perkelahian anak sekolah kita, ada misal perkelahian, misalnya ada anak itu mungkin dia ingin ikut campur, mau menolong, tapi kita selesaikan. Tidak bisa kita misalnya menolong anak itu, misalnya dia berkelahi, yang satu mau mukul juga lagi, kita pecahkan bersama-sama, nanti kita bawa ke kantor, apa masalahnya kita selesaikan. Nah, jadi tidak payah kita istilahnya melapor lagi ke komite atau bagaimana, kita selesaikan. Kalau berat baru kita berkoordinasi kepada guru-guru atau bermusyawarah kepada orang tuanya ataupun dengan komite. Berarti memang jika permasalahan yang bisa dikategorikan permasalahannya itu tidak mengganggu kekondusifan kepada masyarakat, jadi bisa Ibu langsung selesaikan. Tapi permasalahan anak yang di sekolah dikategorikan ringan. Cuma kalau sudah mengganggu kenyamanan dari masyarakat, baru Ibu meminta saran atau saling berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru di sekolah, dengan staf, juga dengan komite, wali murid, serta tokoh-tokoh terkait. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu alami di sekolah kita? Jadi faktor-faktor yang memudahkan dalam pengambilan keputusan ialah berkoordinasi dengan staf atau guru, komite, wali murid, supaya peraturan yang berlaku itu atau disepakati bersama. Jadi kita ada faktor itu, kita harus dulu bersepakati dengan wali muridnya, komitenya, ataupun dengan guru-guru. Itulah faktor-faktor yang memudahkan kita. Tanpa kita berkoordinasi sama guru, masyarakat atau dengan wali murid, tidak akan tercapai ya yang apa yang kita inginkan faktor-faktor tersebut. Oh, berarti memang yang tadi Ibu sebutkan itu juga merupakan suatu hal yang atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk mengambil keputusan, dan juga koordinasi dari berbagai pihak itu juga membantu Ibu untuk mengambil keputusan Bu ya. Selanjutnya nih, yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika yang Ibu alami di sekolah kita? Jadi pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi, ya, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan yang akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Berarti memang komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak agar pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, di mana pembelajaran itu berpihak pada murid. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan yang Ibu sampaikan itu juga memberikan motivasi juga untuk ide minimal menjadi pemimpin pembelajaran yang ada di kelas ide sendiri gitu Bu. Terima kasih, dan ya jawaban dari Ibu juga bisa menjadi referensi untuk ide kedepannya bagaimana melakukan pengambilan keputusan untuk kebaikan dan kekondusifan dan kenyamanan kita di sekolah gitu Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ide pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.